Kami dari kelompok 4 ingin menampilkan drama penjajahan Jepang di Indonesia. Perkenalkan ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Mulia. Nama saya Salsabila Nindi Agustin. Nama saya Mariati Putri. Nama saya Cindy Agustin. Nama saya Nabila Ramadhani. Nama saya Lia Rahma. Nama saya Tiasa Ayu Kusumawardhani. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang masuk ke Indonesia dengan mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Ketika datang, Jepang langsung menduduki kota tersebut. Kemudian dengan cepat, Jepang memperluas kekuasaannya kota-kota sekitar seperti pulau-pulau di Kalimantan pada tanggal 3 sampai 28 Februari 1942. Setelah berhasil menguasai luar Jawa, Jepang akhirnya tiba di Pulau Jawa. Jepang langsung mendarat di 3 titik, yaitu Teluk Banten, Eretan Wetan, dan Kragen. Pada tanggal 28 Februari 1942, serbuan tentara Jepang yang begitu cepat dan dengan kekuatan yang besar membuat Belanda yang kala itu masih menduduki Indonesia tidak dapat bertahan. Maka dari itu Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Belanda juga langsung menyerahkan Indonesia ke kekuasaan Jepang. Sejak saat itu, penjajahan Jepang di Indonesia pun resmi dimulai. Saat menguasai Indonesia, Jepang semakin jelas menjajah Indonesia. Setelah sumber ekonomi dikontrol secara ketat oleh pasukan Jepang, cara-cara yang mereka lakukan adalah adanya sistem rusa. Para petani diawasi secara ketat. Hasil pertanian harus diserahkan kepada pemerintah bala tentara Jepang. Jangan mas, dasar kamu bodoh. Ayo kerja. Dasar pemalas, pantas saja bangsa kalian mudah dibodohi. Bapak jangan bawa pergi ibu saya. Pergi kamu bocah ingusan. Bawa pergi anak kecil itu. Untuk makan saja rakyat Indonesia sangat kesulitan karena pasukan Jepang selalu mengawasi mereka. Tapi Tuan, kami sudah tidak makan selama 2 hari dan selalu bekerja siang dan malam. Setelah menguasai beberapa daerah, sekarang telah tiba pasukan Jepang untuk menguasai daerah Aceh. Kita sekarang sudah berada di wilayah Indonesia. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencari sumber daya alam sebanyak-banyaknya untuk simpanan kita masa berperang. Kita harus ke daerah Aceh untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Hai saudaraku, sudah lama kita tidak bertemu. Siapa kalian? Mengapa kalian mengaku sebagai saudara kami? Kami adalah saudara tua kalian yang akan menyelamatkan kalian dari para penjajah. Setelah ini, kalian akan hidup senang. Tentu saja rakyat Aceh merasa senang setelah kehidupan mereka yang selama ini mereka rasakan. Mereka mulai membantu Jepang untuk mengusir Belanda dari daerah Aceh. Pasukan Jepang pun mulai mencari organisasi yang berpengaruh terhadap Aceh agar daerah Aceh terikat dengan pasukan Jepang. Dan setelah berbincang lama, pasukan Jepang pun menemukan suatu organisasi yang sangat berpengaruh di Aceh, yaitu organisasi PUSA. Pasukan Jepang pun segera membuat perjanjian politik dengan mereka. Mari kita datangi organisasi itu dan buat perjanjian politik dengan mereka. Mereka pun mulai mendatangi organisasi PUSA dan diterima dengan baik. Halo para pemimpin yang mulia. Siapa kalian? Mengapa kalian datang kemari? Kami adalah penyelamat kalian. Itu sangat tidak mungkin. Apa kalian sedang bercanda? Tentu saja tidak. Kami datang kemari hanya untuk membuat perjanjian politik dengan kalian. Untuk apa perjanjian politik tersebut? Tentu saja untuk melindungi kalian karena kami adalah saudara tua kalian.
Ternyata kalian adalah saudara tua kami yang kami nanti-nantikan. Setelah ini kita akan membuat sebuah organisasi. Apakah kami setuju? Kalau begitu, kami akan setuju membuat perjanjian politik dengan kalian. Organisasi ini kebaikan kami dan juga kalian. Kami akan membuat sebuah organisasi yang bernama Penjualan Ikan, dan organisasi ini akan merekrut para pelopor dan petinggi Aceh untuk membantu. Mereka pun saling menandatangani perjanjian politik tersebut. Rakyat Aceh tidak sadar bahwa sesungguhnya mereka sudah mulai dipengaruhi oleh Jepang. Mereka tetap menganggap Jepang sebagai pelindung mereka. Setelah kekuasaan Aceh di tangan Jepang, mulailah terjadi hal-hal buruk. Romusa, Sekere, juga Nianfu dan seluruh masyarakat disuruh untuk wajib militer. Tentu saja hal ini ditentang oleh masyarakat yang bermayoritaskan Islam itu. Mereka menganggap Jepang sudah tidak berada di pihak mereka, dan Tengku Abdul Jalil, yakni pemimpin dari rakyat Cetliing, menyatakan perang ia dengan rakyatnya ingin melawan Jepang dengan senjata seadanya. Wahai rakyatku, Jepang sudah tidak ada di pihak kita. Kita harus melakukan perang kepada mereka agar mereka pergi dari sini. Ya Tuanku, mereka sudah asing bagi kita dan mereka hanya ingin sumber daya alam di tanah kita. Mereka sangat licik, aku setuju untuk berperang dengan mereka. Jepang pun mendengar kabar tersebut dan berusaha membujuk Abdul Jalil agar tetap berada di pihak kita. Jepang pun menandatangani organisasi Pusa lagi. Apa kabar, wahai para pemimpin yang terhormat? Tidak perlu berbasa-basi apa yang kalian inginkan. Mengapa saya harus menuruti perkataan kalian? Karena kami akan melindungi daerah Aceh ini. Kami tidak akan percaya lagi sama kalian. Sekarang pergi kalian dari sini. Karena kami akan tetap melakukan perang bersama kalian. Baiklah, kalau begitu, kamu akan menyesalinya di sini. Dan Jepang berdiskusi kembali untuk menyusun strategi. Kita harus memulai melakukan kejahatan senjata pada rakyat Aceh ini. menyebalkan. Mereka tidak bisa diajak kerjasama dengan baik, sungguh tidak tahu diri. Sudah besok pagi kita akan melawan mereka. Tuanku, apa yang harus kita lakukan? Jepang sudah tidak bisa lagi dikendalikan. Tidak apa-apa, kita harus waspada, tapi kita tidak boleh melakukan gencatan senjata terlebih dahulu. Gencatan senjata pun terjadi. Perang yang dahsyat tak terelakkan, alhasil Acehlah yang kalah di peperangan ini. Keduanya pun melakukan perang. Tengku Abdul Jalil berhasil kabur dari kepungan Jepang, namun ia tertembak dan meninggal di tempat. Setelah kejadian itu, rakyat Indonesia pun masih dikuasai oleh pasukan Jepang dan masih terus melakukan kegiatan Romusa.